ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم افتح لنا كل خير، اللهم افتح لنا كل خير، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada bab yang ke-260, babu tahrimil kadzib, bab diharamkannya dusta. Dusta termasuk dosa besar. Adapun dalilnya qala Allah taala, Allah mengatakan wala taqfu, dan janganlah mengikuti. Maksudnya jangan ikut-ikutan bicara ma laisa laka bihi ilm, sesuatu yang tidak ada bagimu ilmu. Surat Al-Isra ayat 36. Jadi kalau ada isu jangan ikut bicara. Kenapa? Belum tahu kebenarannya. Kalau sudah tahu kebenarannya silahkan. Wa qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, ma yalfidhu min qawlin, tidaklah melafalkan perkataan illa kecuali ladaihi, di hadapannya raqibun, ada malaikat yang mengawasi, atidun, malaikat yang disiapkan. Sudah kita bahas kemarin bahwasanya raqibun atid, nama yang lainnya adalah apa? Qa'id, ada lagi hafazah, malaikat yang menjaga amal manusia atau mencatat amal manusia. Hadis yang pertama 1542. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa, sesungguhnya jujur, yahdi ilal bir, menunjukkan kepada kebaikan. Albir definisinya adalah kalimatun jami'atun likulli ma yuhibbullah, satu kata yang mengumpulkan segala yang dicintai oleh Allah. Itu adalah albir. Jadi maksudnya jujur itu menyebabkan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang lain. Karena itulah para ulama mengatakan al-hasanatu, kebaikan itu laha akhawatun, memiliki saudari-saudari. Artinya apa? Kalau kita melakukan kebaikan, maka akan merembet kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Demikian juga wasayyi'atu, keburukan itu laha akhawatun, memiliki saudari-saudari. Artinya kalau kita melakukan keburukan, maka bisa merembet pada keburukan-keburukan yang lain. Ini dalilnya innas sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra, dan sesungguhnya perbuatan baik, yahdi ilal jannah, menunjukkan kepada surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang itu la yasduq, sungguh jujur terus-menerus, hatta yuktaba, sehingga dicatat indallahi, di hadapan Allah, siddiqan, sebagai ahli jujur. Siddiq bukan jujur tetapi ahli jujur, karena di sini ada tasydid padanya mengikuti wazan fi'il, ini menunjukkan mubalaghah. La yasduqu tadi saya artikan jujur terus-menerus. Kenapa? Karena ini adalah fi'il mudhari', dan kita punya kaidah al-mudhari' yufidu apa? Al-istimrar. Fi'il mudhari' itu mengandung makna istimrar, berterus-terusan. Sehingga la yasduq ini tidak hanya jujur sekali, tetapi jujur terus-menerus. Wa innal kadhiba, sebaliknya dusta itu yahdi ilal fujur, menghantar kepada perbuatan dosa. Wa innal fujur, dan sesungguhnya perbuatan dosa, yahdi ilan nar, menghantar kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzib, dan sesungguhnya seseorang itu terus-menerus dusta, hatta yuktaba, sehingga dicatat indallahi, di hadapan Allah, kadzaban, sebagai tukang dusta. Hadis muttafaqun alaih. Karena itu kalau kita jujur, maka Allah akan memperbaiki amal-amal kita yang lain. Kalau kita dusta, maka Allah akan merusak amal-amal kita yang lain gara-gara dusta kita tersebut. Dan makna ini kita temukan dalam Al-Quran. Pada surat apa? Al-Ahzab. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ucapkanlah yang lurus
perkataan jujur termasuk ucapan yang lurus, maka Allah akan memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian. Maka kunci dari kebaikan manusia pada dua anggota tubuh, lisan ini yang tampak, hati ini yang tidak tampak. Dan makna ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Rasul bersabda, khairun nasi, sebaik-baik manusia, dzul qalbil mahmum, yang memiliki hati yang bersih, wal lisanis shadiq, dan lidah yang jujur. Nah, di sini Nabi gabungkan dua anggota tubuh. Lisan yang zahir, hati ini yang tidak tampak, yang batin. Nah, ini semuanya kalau bersih, lurus, nah, itulah orang yang paling baik menurut sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nanti bisa dicari, dicek pada hadis Ibnu Majah dengan kalimat ini, khairun nasi dzul qalbil makhmum wal lisanis shadiq. Kita lanjutkan hadis 1543. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arba'un, ada empat perkara, man barang siapa yang kunna adalah empat perkara tadi, fihi ada pada dirinya, karena adalah dia munafiqan khalisan, munafik yang murni, yang tulen. Wa man kanat fihi, dan barang siapa yang ada pada dirinya, khaslatun minhunna, satu bagian dari empat tadi, kanat fihi ada padanya khaslatun min nifaqin, satu bagian dari kemunafikan, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Apa empat bagian tadi? Satu, idza tumina, kalau diamanati, khana, dia khianat. Khianat ini termasuk dosa besar. Taunya dari mana? Satu, di sini Nabi menyebutnya dengan istilah munafik, maka ini menunjukkan dosa besar. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang yang khianat itu masuk neraka. Beliau mengatakan, al-makr, berbuat makar, wal khadi'ah, dan menipu, wal khiyanah, dan khianat, itu semuanya finnar, masuk neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Marasil, hadisnya derajatnya hasan. Sifat yang kedua, wa idza haddatsa, dan jika dia bicara, kadzaba, dia dusta. Ini juga dosa besar. Dalilnya satu, hadis ini menyebutnya sebagai munafik. Yang kedua, hadis tadi beliau mengatakan al-khadi'ah. Al-khadi'ah sama dengan al-kadzib, dusta atau menipu. Sifat yang ketiga, wa idza ahada, dan apabila mengadakan perjanjian, ghadara, dia merusak perjanjian tersebut atau berkhianat terhadap perjanjian tersebut. Jadi berkhianat dalam masalah janji disebut ghadara, berkhianat dalam masalah amanah disebut khana. Wa idza khasama, dan apabila bertengkar, fajara, dia melampaui batas atau dia berbuat dosa. Hadis muttafaqun alaihi. Hadis ini bicara tentang munafik yang disebut sebagai nifaqun amali, munafik amal. Karena munafik ada dua, nifak amali sama nifaqun i'tiqadi, munafik keyakinan. Munafik keyakinan maksudnya adalah munafik yang betul-betul munafik, yang dia ragu-ragu apakah ada surga, apakah ada neraka, ragu-ragu. Itu munafik yang i'tiqadi. Itu yang diancam masuk neraka dalam ayat-ayat Quran, itu yang munafik i'tiqadi. Tapi kalau munafik amali, ini dia masih muslim. Ada orang muslim dusta, apakah berarti dia munafik? Tidak, dia itu muslim fasik, tapi memiliki sifat kemunafikan. Tapi dia bukan munafik yang diancam kekal di neraka, bukan. Penjelasan bahwa munafik ada dua macam bisa dicari dalam kitab Sunanit Tirmidzi. Tulis saja nifaqani. Imam Tirmidzi menukil perkataan Al-Hasan Al-Basri, bahwasanya dia mengatakan, an-nifaqu nifaqani, munafik itu ada dua macam. Pertama, nifaqul amal, munafik amalnya. Yang kedua, nifaqut takdzib, munafik yang mendustakan. Dan itulah yang disebut dengan istilah nifaqun i'tiqadi. Bisa disebut nifaq i'tiqadi atau nifaq takdzib. Kalau istilahnya para ulama-ulama ahli akidah, nah itu disebut nifaq i'tiqadi. Tapi dalam istilahnya Hasan Basri tadi, nifaq takdzib.
Waqad sabaqa bayanuhu, telah lewat penjelasannya ma'a hadits Abi Hurairah binahwihi, bersama hadisnya Abu Hurairah yang semakna dengannya, fi babil wafa bil ahdi, pada bab tentang menunaikan perjanjian. Hadis 1544. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tahallama, barang siapa yang mendakwakan mimpi, bihulmin, dengan satu mimpi, lam yarahu, padahal dia tidak memimpikannya, kullifa, dia pun dibebani, maksudnya besok di akhirat, ayyaqida, untuk menggabungkan atau mengikat, baina sya'irataini, di antara dua biji gandum, wala yaf'ala, dan dia tidak akan bisa melakukan itu. Inilah yang berkaitan dengan bab bohong dalam hal apapun haram, termasuk dalam hal mengatakan saya bermimpi. Maka hati-hati terhadap orang-orang yang mengatakan saya mimpi bertemu Rasul. Kalau memang dia mimpi betul, ya alhamdulillah, mudah-mudahan tanda baik. Tapi kalau dia tidak mimpi, tapi ngaku-ngaku mimpi, nah ini termasuk dosa besar. Besok di akhirat akan disuruh untuk menggabungkan di antara dua syairah, tapi dia tidak akan mampu melakukannya. Kemudian bagian kedua dari hadis ini, wa man istama'a, dan barang siapa yang mendengarkan, ila hadithi qaumin, kepada pembicaraan satu kaum, wa hum lahu karihun, sementara kaum itu tidak suka terhadap dia, subba, dituangkan, fi udunai, pada kedua telinganya, al-anuk, besok yaumal qiyamah. Apa itu al-anuk? Dijelaskan di bawah oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka kita baca dulu penjelasannya di bawah ya. Tahallama ay maksudnya qala annahu haluma. Dia mengatakan bahwa dia bermimpi fi naumihi, dalam tidurnya, wa ra'a kadza wa kadza, dan memimpikan ini dan itu, wa huwa kadzib, padahal dia dusta. Wal anuk, adapun anuk itu adalah bil maddi, a wa dhammin nun, nu wa takhfifil kaf. Nuk, jadi bukan anuku tapi anuku. Wahwa, dan dia itu adalah ar-rasasu, timah al-mudabu, yang cair, yang dicairkan, yang panas. Jadi orang yang dia itu nguping terhadap pembicaraan orang padahal mereka tidak mengizinkan, maka nanti akan dituangkan timah panas pada hari kiamat nanti. Karena itu jangan nguping pembicaraan orang kalau tidak diizinkan. Misalnya nih, ada pertemuan Zoom, tetapi ini pertemuan khusus, tidak untuk umum. Berarti kalau kita masuk padahal kita sebenarnya tidak mendapatkan izin, ini termasuk di sini, wahum lahu karihun. Tapi kalau memang Zoom itu dibuka untuk umum, silakan masuk. Saya pernah mengikuti satu kajian Zoom, tapi ini katanya rahasia. Ini kodenya untuk masuk Zoom ini, rahasia. Jangan disebarkan kemana-mana. Tapi disebarkan kepada saya. Lalu saya masuk. Setelah saya masuk, saya mikir, loh, ini katanya rahasia. Tapi kok diberikan kepada saya? Tapi saya nggak boleh nyebarkan kepada yang lain. Setelah saya pikir-pikir, wah, tampaknya ini termasuk hadis ini. Istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun. Nah, buktinya disuruh merahasiakan. Berarti penguasa atau ketua dari grup Zoom ini kalau tahu bahwa saya masuk, pastinya dia tidak senang karena dia tidak mengizinkan ini untuk disebarkan passwordnya. Tapi passwordnya diberitakan oleh seseorang kepada saya. Akhirnya nggak mau lagi masuk dalam grup tersebut karena saya khawatir termasuk di sini subba fi udunayhil anuk yaumal qiyamah. Kemudian yang terakhir, waman sawwara surah, barang siapa yang menggambar satu gambar, udziba, dia akan disiksa, wa kullifa, dan dipaksa, ay yang fukha fihi ruh, untuk meniupkan padanya roh, wa laysa binafikh, tapi tidak akan bisa meniup padanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud gambar di sini adalah gambar makhluk bernyawa. Dari mana taunya? Dari kalimat setelahnya, yang fukha fihi ruha. Karena itu sepakat para ulama bahwa gambar yang diharamkan adalah gambar makhluk bernyawa. Menggambar manusia, menggambar binatang, nggak boleh. Menggambar pemandangan, silakan. Matahari, bulan, atau sawah. Tapi jangan dikasih burungnya.
Karena saya sering melihat itu pemandangan ada burungnya atau ada ikannya atau ada ayamnya, nggak boleh. Ya, semuanya bersih dari apa? Makhluk bernyawa. Kalau mau pakai makhluk bernyawa supaya lebih indah, maka ada solusinya supaya tidak terkena hadis ini, yaitu as-suratu ar-ra'su. Yang disebut gambar itu intinya di kepalanya. Faida quti'a ar-ra'su, kalau kepalanya sudah dipotong, fala surata, berarti sudah nggak ada gambar lagi. Nah, jadi silahkan ada pemandangan, kemudian ada burungnya, tapi kepalanya dipotong. Jadi burung tanpa kepala. Atau antara burung dengan kepalanya ini dipisah, sehingga terputus. Kalau ini boleh, kenapa? Karena tidak mungkin ada burung bernyawa sementara kepalanya dengan badannya putus. Maka ini sesuatu yang diperbolehkan menurut sebagian ulama rahimahumullah ta'ala. Tapi kalau mau paling aman, ya tidak usah pakai gambar makhluk bernyawa. Sama saja apakah 3 dimensi atau tidak, sama saja. Tidak harus 3 dimensi, pokoknya gambar ya, dengan pensil pun tidak boleh kita menggambar makhluk bernyawa. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Mujahid, ini ahli tafsir, muridnya Ibnu Abbas. Dia berpendapat bahwa semua gambar itu tidak boleh. Baik itu bernyawa maupun tidak bernyawa. Semuanya haram. Nah, ini pendapat yang syadz, sehingga pendapat ini tidak seolah-olah tidak ada karena syadz. Ya. Karena menyelisih kesepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala. Dia memang ahli tafsir, tapi dalam bab fikih, dalam hal ini, beliau sama sekali tidak dijadikan sebagai rujukan. Hadis berikutnya 1545. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afra paling dusta al-fira kedustaan ayyuriya rajul bahwasanya memperlihatkan seseorang ainaihi terhadap kedua matanya malam taraya apa yang keduanya tidak melihat. Ini kalimat belum bisa dipaham, makanya oleh Imam Nawawi dijelaskan rawahul Bukhariyu wa ma'nahu, dan makna hadis ini yaqulu dia mengatakan raaitu saya melihat, padahal fi ma lam yarahu terhadap barang yang dia tidak melihatnya. Baik ini dalam mimpi maupun di luar mimpi. Misalnya kemarin ada tabrakan antara bus Eka dengan sumber selamat nih. Nah, dia tidak mengalami, tapi dia cerita-cerita seolah-olah dia mengalami. Dia mengatakan, kemarin saya ikut. Padahal tidak ikut sama sekali. Tapi cuma ikut melihat di televisi misalnya. Nah, ini berarti termasuk di sini. Ini afral fira. Atau yang berkaitan dengan mimpi tadi. Saya tadi bermimpi begini begitu, padahal tidak bermimpi sama sekali. Nah, ini termasuk dusta yang paling besar dosanya. Afra paling dusta maksudnya paling besar dosanya. Dari sini kita ketahui bahwa dusta itu bertingkat-tingkat. Ada tingkat tinggi, paling dusta, ada tingkat sedang, ada tingkat bawah. Tapi semua tingkatan dusta ini adalah dosa besar. Hadis terakhir pada pertemuan kali ini tapi sangat panjang. 1546. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru sering ayyakula mengatakan li ashabih kepada para sahabatnya, harra'a apakah bermimpi ahadun salah satu kalian minkum dari kalian min ru'ya suatu mimpi, fayakusu lalu dia mengkisahkan alaihi kepada Nabi mansya Allahu siapapun yang Allah kehendaki ayyakusa untuk bermimpi. Ini maksudnya Nabi setelah sholat subuh itu seringkali bertanya kepada para sahabat, ada nggak yang semalam bermimpi? Jadi biasanya bertanyanya ini setelah sholat apa? Subuh. Kenapa setelah sholat subuh? Karena satu, setelah sholat subuh Nabi biasanya duduk di masjid sampai terbit matahari. Maka ini waktu yang sangat pas untuk beliau bicara ilmu dengan para sahabat. Yang kedua, kalau dibicarakan setelah subuh, maka mimpinya itu masih teringat. Tapi kalau sudah zuhur, nah, sudah lupa-lupa ingat. Apalagi asar, apalagi maghrib, apalagi isya, sudah lupa. Nah, makanya Nabi bertanyanya itu setelah subuh biasanya. Apakah ada hadis yang menunjukkan itu? Ada. Man ra'a minkumul lailata ru'ya. Karena adalah Nabi idza shalla bin nasil qadat, kalau sudah selesai salat subuh, aqbala alaihim biwajhih, menghadapkan wajah beliau kepada para sahabat. Lalu bertanya, apakah ada yang sakit akan kita jenguk?
Kalau mereka mengatakan tidak, maka beliau tanya lagi, apakah ada jenazah yang akan kita ikuti? Kalau mereka mengatakan tidak, maka beliau bertanya, marra'a minkum ru'ya yaqussuha alaina. Ini hadisnya secara sanad dhaif, tapi secara makna sahih berdasarkan hadis-hadis yang semisal dengannya. Kemudian wa innahu dan sesungguhnya Nabi qallana berkata kepada kami dzata ghadatin pada satu pagi innahu sesungguhnya atanil lailata telah datang kepada saya semalam atiyani dua orang yang datang maksudnya di dalam mimpi. Sudah kita jelaskan dulu perbedaan antara kata-kata al-lailata dengan apa? Al-barihata. Apa bedanya? Kalau al-barihah yang artinya juga semalam itu dikatakan ba'da zawal, setelah terbit matahari. Jadi misalnya saya ingin cerita kejadian tadi malam, tapi saya ceritanya ba'da zuhur. Nah, saya ngomongnya al-barihah. Tapi kalau saya ceritanya qabla zawal, sebelum tergelincir matahari, maka saya ngomongnya apa? Al-lailah, semalam. Jadi beda waktu ngomongnya, maka beda lafal yang diucapkan. Ini dalilnya. Rasulullah pada satu pagi mengatakan atanil lailata. Kenapa tidak mengatakan al-barihata? Karena beliau mengatakannya ba'da subuh, berarti sebelum tergelincir matahari. Wa innahuma dan sesungguhnya keduanya qala li berkata kepada saya intalik pergilah. Wa inni dan sesungguhnya aku intalaktu ma'ahuma. Saya pergi bersama keduanya. Wa inna dan sesungguhnya kami ataina datang ala rajulin kepada seseorang muttaji yang berbaring. Wa idza akhar ternyata ada orang yang lain. Qaimun berdiri alaihi di atasnya bisokhratin dengan satu batu besar. Jadi sokhrah itu berbeda dengan hajar. Kalau sokhrah itu batu besar. Wa idza huwa ternyata dia itu yahwi bisokhrah menjatuhkan batu besar tadi liroksihi pada kepalanya orang yang berbaring tadi. Fayathlagu maka di situ roksuhu atau roksahu? Roksa ya. Fayathlagu maka dia pun memecahkan roksahu kepalanya. Fayatadahdah lalu menggelindinglah al-hajaru batu tadi hahuna ke sana. Fayatba'ul hajar maka dia mengikuti batu tadi. Fayakhudhuh lalu dia ambil batu itu. Fala yarji maka dia tidak kembali ilaihi kepada orang yang berbaring tadi hatta yasiha sehingga menjadi sempurna lagi ra'suhu kepalanya kama kana seperti semula. Tsumma ya'udu alaih kemudian dia kembali kepada orang itu fayaf'alu bihi lalu melakukan terhadapnya mithlama fa'alal marratal ula. Semisal apa yang dia lakukan pada kali pertama. Jadi dia remukkan kepalanya, setelah kepalanya pecah, maka batunya menggelinding, dia ambil lagi, kemudian datang ke situ, kepalanya sudah utuh lagi, diremuk lagi, terus begitu, berulang-ulang. Qala, Nabi bersabda, qultu lahuma, saya tanya kepada keduanya, Subhanallah, ma hadani, apa ini dua orang ini? Qala, kedua orang itu menjawab, li kepada saya, intalik, pergilah. Fantalakna, maka kami pun pergi lagi. Fa'ataina, ini yang kedua, kasih nomor masing-masing ya. Ini ada 7 mimpi Rasulullah SAW. Nah, ini mimpi yang kedua sekarang. Fa'ataina lalu kami datang ala rajulin kepada seseorang mustalqin yang berbaring liqafah pada tengkuknya. Jadi melumah kalau bahasa Jawa. Wa idza ternyata akhar ada orang lain qaimun alih berdiri di atasnya bikallubin dengan gantolan min hadidin dari besi. Fa'idha wa idha huwa ternyata dia itu ya'ti mendatangi ahada syiqqai wajhihi salah satu dari kedua sisi wajahnya. Fayusharshiru lalu merobek shidqahu pinggir mulutnya ya sisi mulutnya ila qafahu sampai tengkuknya. Wa mankhirahu dan lubang hidungnya ila qafahu sampai tengkuknya. Wa ainahu dan matanya ila qafahu sampai tengkuknya. Tsumma yatahawwal kemudian dia pindah ilal janibil akhar ke sisi yang lain. Fayaf'al bihi lalu melakukan terhadapnya mithla ma fa'ala semisal apa yang dia lakukan bil janibil awal pada sisi yang pertama.
Fama yafrughu, maka tidaklah dia selesai min dalikal janib, dari sisi tersebut, hatta yasiha, sehingga menjadi normal, dalikal janib, sisi yang itu, kama kana, seperti semula. Thumma ya'udu alaih, kemudian dia kembali kepadanya, fayaf'alu mithla ma fa'ala fil maratil ula, lalu dia lakukan semisal apa yang dilakukan di kali yang pertama. Qala qultu subhanallahi ma hadhani qala li intalik fantalaqna. Jadi ini ada orang merobek mulutnya orang. Nah, kalau sudah sini juga. Setiap kali dia ngerobek sini selesai, maka sini udah utuh lagi, dirobek lagi. Setelah ini selesai, maka di sini sudah utuh lagi, dirobek lagi terus. Itu hukumannya. Nah, tafsirannya bagaimana? Belum dijelaskan. Sekarang mimpi yang ketiga. Fa'ataina, lalu kami datang ala mithlit tanur, seperti tungku. Fa'ahsibu annahu qala, maka saya rawi mengira bahwasanya Nabi bersabda, fa'idha, ternyata fihi laghatun, di dalamnya ada suara gaduh, wa aswatun, dan suara-suara. Fattala'na fih, maka kami pun melongok kepadanya. Fa'idha fihi rijalun wa nisa'un, ternyata di dalamnya ada laki-laki dan wanita-wanita, uratun, telanjang. Wa idahum, ternyata mereka, ya'tihim, datang kepada mereka, lahabun, apa itu, jilatan, min asfali minhum, dari arah bawah mereka, jilatan api. Fa idza atahum, maka jika datang kepada mereka, dzalikal lahabu, jilatan api itu, dau mereka teriak-teriak, menjerit-jerit. Qultu, saya bertanya, ma haula, qala li intalik fantalaqna. Jadi ringkasnya di situ ada satu tungku. Tahu tungku ya, untuk masak itu. Nah, biasanya zaman dulu tungku itu kan ada apa ini apa namanya, batu bata ditumpuk, kemudian tengahnya kan lubang gitu. Nah, itu untuk tungku. Sehingga nanti di atasnya ada apa namanya, periuk untuk masak. Nah, tapi ternyata setelah melongok ke daerah tungku tadi, di situ bukan ada bara api, tapi ada laki-laki telanjang, perempuan telanjang. Kadang mereka naik, kemudian turun lagi ya. Naik lagi, turun lagi. Teriak-teriak. Nah, itu nanti akan dijelaskan pada hadis berikutnya. Mimpi keempat. Fa'ataina, lalu kami mendatangi ala nahrin, pada satu sungai. Hasibtu annahu yakana yakul, saya mengira bahwa Nabi mengatakan ahmar. Sungainya itu merah, mithlud dam, semisal darah. Fa'idha, ternyata fin nahri, di dalam sungai, rajulun sabih, seseorang berenang, yasbah. Wa idza, ternyata ala syattin nahri, di tepi sungai, rajulun, ada seseorang, qad jama'a indah, yang sudah mengumpulkan padanya, hijaratan katsirah, bebatuan yang banyak. Kalau hajar itu satu batu, tapi kalau hijarah ini jama', maka artinya bebatuan. Wa idza, ternyata dzalika sabih, orang yang berenang itu, yasbahu ma yasbah, dia berenang apa yang dia renangi. Thumma ya'ti dzalikal ladzi, kemudian dia mendatangi orang itu, yang qad jama'a indahul hijarah, yang sudah mengumpulkan di hadapannya bebatuan. Fayaghfaru lahu, lalu dia membuka untuknya, fahu, mulutnya. Fayulqimuhu, lalu dia menuangkan kepadanya, hajaron, batu. Yulqimu itu apa ya? Memasukkan dalam mulutnya itu apa namanya? Apa? Apa? Menyekoi atau menyuapi ya, atau nguntal ge ya bahasa Jawa ini. Nah, dicekoi dengan apa? Batu tadi. Fayantaliqu, lalu dia pergi, fayasbah, lalu dia berenang lagi. Tsumma yarji ilaih, lalu kembali kepadanya. Kullama raja ilaih, setiap kali kembali kepadanya, faghara lahu fah, dia buka untuknya mulutnya. Fa'alqamahu hajaran, lalu dia menuangkan padanya batu tadi, atau mencekoi batu tadi. Qultu lahuma, saya bertanya lagi kepada keduanya, ma hadani, qala li intalik fantalaqna. Jadi ringkasnya, ini ada sungai, kemudian ada orang berenang. Kemudian mendekat ke tepi. Di tepi sudah ada orang siap membawa batu. Nah, batu ini kemudian dimasukkan dalam mulutnya ini. Kalau yang tadi kan batu besar sokhroh, ini bukan batu besar, tapi batu yang bisa dimasukkan pada mulut. Nah, jadi sekitar sekepalan gini. Nah, masukkan gini. Kalau sudah begitu, nanti kemudian dia berenang lagi, menuju ke tepi lagi. Kemudian
cekoi lagi, terus begitu berulang-ulang. Sekarang mimpi yang kelima. Fa'ataina lalu kami datang ala rajulin pada seseorang karihi yang jelek al-mar'ati pandangannya. Di situ mar'ah atau mir'ah? Hah? Mar'ati. Au qala atau rawi mengatakan ka'akrahi seperti yang paling jelek ma antara'in apa yang engkau lihat rajulan seorang laki-laki mar'a akan pandangannya. Jadi pemandangannya buruk, jelek sekali, mengerikan, menakutkan. Fa idza huwa ternyata dia itu indahu narun di sampingnya ada api yahussuha dia menghidupkannya, menyalakannya. Wa yas'a haulaha dan dia berjalan di sekitarnya. Qultu lahuma ma hadani qala li intalik fantalaqna. Jadi ringkasnya nomor 5 ini ada orang yang sangat jelek menjaga api. Yang keenam, fa'ataina lalu kami mendatangi ala raudatin pada satu kebun mu'tammatin yang apa itu ghulba. Ghulba itu apa? Yang runggun. Apa itu runggun? Yang apa? Yang apa namanya? Yang biasa dipakai apa terjemahnya? Rimbun atau apa lagi? Yang banyak sekali tumbuhannya itu. Hah? Yang keras, yang keras. Hah? Lebat. Nah, lebat itu yang paling sering dipakai. Okay? Raudatin mu'tammatin. Nah, satu kebun yang lebat. Fiha di dalamnya mingkulli dari setiap naurir rabi. Nauri artinya zuhar, yaitu apa? Zahrah-zahrah, bunga-bunga. Ar-rabi musim semi. Tetapi dalam riwayat Imam Bukhari kalimatnya bukan naur, tapi riwayatnya adalah launir rabi, macam-macam apa tumbuhan musim semi. Sehingga bisa jadi naurir rabi ini mungkin salah apa namanya tulis atau bagaimana karena riwayat yang lebih terkenal itu adalah launir rabi, tapi nggak ada masalah. Wa idza ternyata baina dhahrai di tengah-tengah ar-raudati kebun rajulun tawil seseorang yang tinggi la akadu nyaris tidak aroroksah saya lihat kepalanya tulan karena tingginya fis sama ke langit. Wa idza ternyata haula rajul di sekitar orang itu min aktsari wildanin dari paling banyaknya anak-anak raaituhum yang saya pernah melihatnya qattu sama sekali. Qultu ma hadza wa ma haula qala li intalik fantalaqna. Jadi ringkasnya ada orang tinggi kemudian ada anak-anak kecil berada di kebun yang sangat lebat. Mimpi yang ketujuh. Fa'ataina ila dauhah. Lalu kami datang kepada dauhah artinya pohon yang besar. Azimah yang besar. Maka kata-kata azimah ini takkid karena dauhah sendiri sudah berarti pohon besar. Lam ara dauhatan qattu. Saya belum pernah melihat pohon besar sama sekali. A'zam minha, yang lebih besar darinya. Wala ahsan, tidak pula yang lebih indah. Qala li irqa fiha, naiklah padanya. Fartaqaina fiha, lalu kami naik padanya. Ila madinatin kepada satu kota mabniyatin yang dibangun bila binin zahabin wala binin fiddah dengan batu bata emas dan batu bata perak. Berarti ini surga karena kita mengetahui dari hadis yang lain surga ada yang emas ada yang perak. Fa'ataina lalu kami mendatangi babal Madinah pintu kota. Fastaftahna maka kami minta dibuka. Fafutiha lana lalu dibuka untuk kami. Fadakhalnaha lalu kami masuk. Fatalaqana lalu menjumpai kami, menyambut kami rijalun orang-orang syatrun min khalqihim separuh dari rupa mereka ka ahsani ma antara'in seperti yang paling bagus yang engkau melihatnya. Wa syatrun minhum tapi separuh dari mereka ka akbahi ma antara'in seperti yang paling jelek yang engkau melihatnya. Qala lahum keduanya berkata kepada mereka, Ilhabu pergilah kalian, faqa'u lalu menceburlah fi dzalikan nahri pada sungai itu. Wa idza huwa nahrun ternyata dia itu satu sungai mu'taridun yang melintang, yajri yang mengalir. Ka'anna ma'ahu seolah-olah airnya itu al-mahdu murni, susu murni fil bayadi di dalam putihnya. Jadi putihnya seperti putihnya susu murni. Jadi al-mahdu itu artinya apa? Al-khalisu maksudnya
Al-khalisu minal laban. Al-mahdu al-khalis minal laban atau al-laban al-khalis. Fadhahabu lalu mereka pergi, fawaqa'u fih lalu mereka mencebur pada sungai itu. Tsumma raja'u lalu mereka kembali ilaina kepada kami. Qad dhahaba telah lenyap dzalika su' kejelekan tadi anhum dari mereka. Fasaru lalu mereka menjadi fi ahsani surah seperti apa? Pada rupa yang terbagus. Jadi ringkasnya yang ketujuh ini ada orang-orang yang separuh tubuhnya jelek, separuhnya baik. Nah separuhnya kita nggak ngerti ya, apakah begini ataukah begini. Mungkin juga begini, separuhnya jelek, separuhnya baik. Sehingga setelah suruh mencebur sumur tadi, semuanya jadi bagus semuanya. Sekarang ditafsirkan mimpinya. Qala, Nabi bersabda, qala li, keduanya berkata kepada saya. Ini tafsirannya. Hadhihi jannatu adn, ini adalah surga Aden. Aden itu artinya kekal. Maka jannatu Aden menurut pendapat yang rajih adalah nama untuk semua surga, baik surga atas maupun setengah maupun bawah, semuanya ini namanya apa? Jannatu Aden. Jadi ini bukan tingkatan atas namanya Aden enggak, tapi ini semuanya disebut Jannatu Aden. Wa hadzaka, dan ini mangziluka, tempat tinggalmu. Fasama, maka naiklah basari, pandangan saya, su'udan, ke atas. Fa idza qasrun, ternyata istana mithlur rababah, semisal awan al-bayda, putih. Qala li, keduanya berkata padaku, hadzaka manziluka, inilah tempat tinggalmu. Qultu lahuma, saya katakan, barakallahu fikuma, mudah-mudahan Allah berkahi kalian berdua. Fadharani, maka biarkan saya, fa'adkhulhu, saya masuk rumah saya. Ini menunjukkan kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan doa. Boleh dengan doa berkah, barakallahu fik, maupun doa-doa yang lain. Qala, keduanya mengatakan, ammal an, adapun sekarang, fala, enggak bisa. Wa anta dakhilu, dan kamu akan masuk kepadanya. Dakhil ini isim fa'il, maka artinya akan masuk. Jadi bukan sekarang masuknya, tapi nanti akan masuk. Qultu lahuma, saya berkata kepada keduanya, fa inni ra'aitu, maka sungguh saya melihat, mungdul lailah, sejak semalam ini tadi, ajaban, sesuatu yang menakjubkan. Fama hadzal ladzi ra'aitu, apa yang saya lihat? Qala li, keduanya mengatakan, inna sanukhbiruk, kami akan mengabari engkau. Tenang, kami akan beri tahu engkau. Nah, kemudian mulai tafsiran mimpi sampai 1 sampai 7 tadi. Yang pertama, ammar rajulul awwalul ladzi ataita alaihi yuthlaghu ra'suhu bil hajar. Orang yang pertama yang engkau datangi yang dipecah kepalanya dengan batu, fa innahu ar-rajulu ya'khudul Qur'an. Dia seseorang yang mengambil Quran. Mengambil maksudnya hafal. Dalam bahasa hadis, orang hafal Quran disebut dengan istilah hafizul Quran, hafal Quran, atau akhadhal Quran, mengambil Quran, atau qara'al Quran, membaca Quran. Ini semuanya maknanya sama. Hafiz, qari, atau apa? Akhir, semuanya sama. Fayarfuduh, lalu dia menolak Al-Quran. Hafal Quran tapi menolak, maksudnya tidak menerima isinya Quran, menolak isinya Quran, tidak mau mengamalkan isinya Quran. Wayanamu, dan dia tidur anis salatil maktubah, dari salat yang wajib. Maksudnya tidak melakukan salat yang wajib. Maka orang yang hafal Quran dengan yang tidak hafal Quran berbeda. Orang hafal Quran mestinya lebih bagus. Ini hafal Quran tapi malah apa? Kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para santri kalau kurang ajar itu lebih jelek di hadapan Allah daripada orang-orang yang tidak pernah nyantri yang jelek. Sama-sama jelek. Tapi kalau santri lebih jelek. Kenapa? Dia sudah paham. Yang kedua, wa ammar rajulul ladzi ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila qafah. Orang yang dirobek sisi mulutnya sampai tengkuk. Wa mankhiruhu ila qafah, wa ainuhu ila qafah. Dan lubang hidungnya dan matanya sampai tengkuk. Fa innahu ar-rajulu yaghdu min baitihi. Maka itu seseorang yang berpagi-pagi dari rumahnya. Fayakdzibul kizbah. Lalu dia itu berdusta dengan satu dustaan. Kazbah atau kizbah? Kazbah. Ka ya, baik. Tablughu, yang sampai al-afaq, kepada segala penjuru. Jadi kalau berdusta, kemudian kedustaan ini menyebar ke segala penjuru. Seperti yang dilakukan orang sekarang, nulis di WA atau di Facebook
atau di YouTube kemudian tersebar. Nah, nanti hukumannya di akhirat dirobek-robek oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hati-hati kalau nulis sesuatu atau share sesuatu, hati-hati. Pastikan dulu ini sudah benar. Dan yang berkaitan dengan bab adalah pada kalimat atau pada mimpi yang kedua. Ini yang berkaitan dengan bab besarnya atau haramnya dusta. Maka dusta termasuk dosa besar karena diancam dengan hukuman yang dahsyat seperti ini. Yang ketiga, wa ammar rijal wan nisa'ul uratul ladzina hum fi mithli bina'id tanur fa innahumuz zunatu waz zawani. Apa zunat? Para laki-laki pelacur. Az-zawani, para perempuan pelacur. Jadi zunat ini jamaknya zanin, zawani ini jamaknya dari zaniyah. Maka ini mudzakkar sama muannats. Kemudian wa ammar rajul, adapun seseorang alladzi ataita alaihi yasbahu fin nahri, yang kau datangi berenang di sungai. Wa yalqimul hijarah, lalu melemparkan bebatuan. Fa innahu akilur riba. Di situ yalqimu atau yulqamu. Yulqamu. Dan dia dicekoi dengan batu-batu. Fa innahu akilur riba. Dia makan riba. Maka ini menunjukkan bahwa makan riba termasuk dosa besar. Sehingga dihukum oleh Allah disuruh makan batu-batuan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Yang kelima, wa amar rajulul karihul mar'atil ladzi indan nari yahushuha. Apa tadi yahushuha? Menyalakan. Wa yas'a haulaha fa innahu maliku. Di situ ku atau kun. Malikun khazinun nari. Dia adalah malaikat Malik, penjaga Jahannam. Dan nama malaikat Malik ini disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana ayatnya? Bagaimana ayatnya? Wa nadau ya maliku. Surat Az-Zukhruf ayat 77. Dan ahli neraka memanggil, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuka. Hendaklah Allah itu mematikan kita. Jangan disiksa terus di neraka, enggak kuat. Tolong mati, tolong. Qala innakum makithun. Malaikat Malik menjawab, kalian tetap tinggal di neraka, enggak akan mati selama-lamanya di neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Jadi malaikat Malik itu bentuknya mengerikan, menakutkan. Yang keenam, wa amma rajulul tawilul ladzi fir raudati fa innahu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal wildanul ladzina haulahu fa kullu mauludin mata 'alal fitrati. Setiap anak yang lahir yang mati di atas Islam. Wa fi riwayatil Barqani, Barqani atau Burqani? Barqani. Wulida 'alal fitrati. Jadi mata atau wulida. Faqala ba'dul muslimin ya Rasulullah wa auladul musyrikin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa auladul musyrikin. Jadi anaknya orang-orang kafir yang mati ketika masih kecil itu dihukumi sebagai muslim sehingga masuk surga dan beserta Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang ketujuh, wa ammal qaumul ladzina kanu syatrun minhum hasan wa syatrun minhum qabih fa innahum qaumun khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Orang-orang yang mencampur amal yang baik dan juga amal yang lain yang jelek. Nah, jadi seperti kita-kita ini kita mencampur antara yang baik dengan yang jelek. Tapi bagaimana akhirnya? Tajawazallahu anhum. Allah pun memaafkan terhadap mereka. Sehingga setelah masuk ke dalam sungai, maka keburukannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi baik. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dari sini kita ambil beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, mimpi Nabi adalah wahyu. Pelajaran kedua, mimpi yang datang dari Allah, salah satu tandanya adalah kita ingat betul bagaimana runtutan mimpi tersebut. Urutannya itu masih ingat. Kalau bangun itu sudah tiba-tiba sudah lupa-lupa ya, atau urutannya itu tidak urut, tidak jelas, nah itu jangan dihiraukan. Itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mimpi dari Allah, runtutnya itu sangat jelas sekali. Kita bangun itu masih sangat fresh teringat. Seperti mimpinya dalam kasus Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ada 7 sapi kurus memakan apa?
7 sapi gemuk, kemudian ada apa lagi urut. Nah, urutannya kalau jelas itu berarti mimpi, tanda-tanda mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda mimpi dari Allah juga adalah kalau kita bermimpi kemudian orang lain bermimpi mirip. Jadi misalnya 5 orang bangun tidur, mimpinya sama. Nah, ini tanda-tanda dari Allah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis tentang Lailatul Qadar. Rasulullah mengatakan, "Ara ru'yakum qad tawata'at." Saya melihat mimpi kalian kok bersesuaian. Fis sab'il awakhir, semuanya memimpikan Lailatul Qadar pada 7 akhir. Nah, berarti itu tanda-tanda mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 sahabat misalnya, semuanya bermimpi Lailatul Qadar adalah 7 akhir. Nah, ini berarti tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi riwayatin lahu, ra'aitul lailata rajulaini atayani fa akhrajani ila ardin muqaddasatin, tanah yang disucikan. Thumma dzakarahu wa qala fantalaqna ila naqbin, lubang mithlit tannuri a'lahu dayyikun wa asfaluhu wasi'un yatawaqqadu tahtahu naran fa idza irtafa'at irtafa'u hatta kadu ay yakhruju wa idza khamadat, kalau apinya padam raja'u fiha. Ini yang saya katakan tadi, kadang mereka naik, kadang mereka turun. Nah, itu disebutkan dalam hadis ini. Wa fiha rijalun wa nisa'un uratun wa fiha hatta ataina ala naharin min damin wa lam yashukka fihi rajulun qa'imun ala wasatin nahri wa ala shattin nahri rajulun وبين يديه جارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج جعل يرمي في فيه بحجر فيرجع كما كان إدم وفيها فصعد بي الشجرة فأدخلني دارا لم أر قط أحسن منها فيها رجال شيوخ وشباب وفيها الذي رأيته يشق صدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. Ini di sini ada tambahan fayusna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah. Lalu diperlakukan kepadanya apa yang kamu lihat tadi sampai kiamat. Berarti ini siksaan di dalam apa? Kuburan. Jadi saya ralat tadi, kalau saya katakan tadi itu siksa di akhirat, ternyata sudah disebutkan oleh Nabi ini siksaan di kuburan. Karena di sini Nabi mengatakan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Berarti sebelum kiamat. Nah, siksaan sebelum kiamat itu adalah di kuburannya. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Wa fiha alladzi ra'aitahu yushdakhu ra'suhu farajulun 'allamahu Allahul Qur'ana fanama 'anhu bil-lail wa lam ya'mal bihi fihi bin-nahar fayuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Wad-darul ula allati dakhalta daru 'ammatil mu'minin wa amma hadhihi ad-dar fa darus syuhada wa ana Jibril wa hadha Mikail. Jadi ternyata dua tokoh tadi, malaikat Jibril dan malaikat Mikail, dan ini menunjukkan bahwa dua malaikat ini punya kelebihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah menerima wahyu Quran, ini yang turun Jibril sama Mikail. Jibril katakan, bacalah Quran dengan satu logat. Mikail mengatakan, tidak cukup satu logat, minta lagi tambahan. Akhirnya ditambah 2 logat. Mikail mengatakan, minta tambahan lagi. Akhirnya ditambah terus sampai 7 logat. Nah, itu Jibril Mikail yang turun ketika wahyu itu. Farfa' ra'saka farafa'tu ra'si fa idza fawqi mithlu sahabi qala dzaka manziluka qultu da'ani. Apa artinya da'ani? Biarkan saya. Ya, ini fi'il amr, da'. Tapi untuk 2 orang berarti da'a, ya, tinggalkanlah saya. Adkhul manzili. Qala innahu baqiya laka umrun lam tastakmilhu falau istakmaltahu ataita manzilaka. Maksudnya kamu itu belum mati, nggak bisa masuk surga. Kalau mau masuk surga, mati dulu. Itu maknanya. Rawahul Bukhari. Kemudian ditafsiri oleh Imam Nawawi. Qauluhu yathlaghu ra'sahu huwa bitsa'il muthallathati wal ghainil mu'jamati ay yashtukhuhu, melukainya, wa yashukkuhu, dan membelahnya. Wa qauluhu yatadahdah ay yatadahraj, gelinding. Wal kallubu bi fathil kafi wa dhammil lamil musyaddadah wa huwa ma'ruf. Sudah diketahui kalub itu adalah gantolan besi.
Ya, sudah diketahui orang Arab ya, kalau kita belum tahu ya. Sehingga gini-gini saya kurang cocok ya. Wa huwa ma'ruf. Bagi kita malah mumet nih. Ma'ruf gimana? Ma'ruf kan untuk engkau. Nahnu la na'rif. Qauluhu fayusharshir ay yuqatti, memotong-motong atau merobek tadi. Qauluhu dawdaw wa huwa bidadaini mu'jamadaini ay sahu, menjerit. Qauluhu fayaghfaru huwa bil fa'i wal ghainil mu'jamah ay yaftah, membuka. Qauluhu al mar'ah huwa bi fathil mimi ay al mangdar, pandangan. Qauluhu yahushuha huwa bi fathil ya'i wa dhammil ha'il muhmalati wa shinil mu'jamah ay yuqiduha, menyalakan. Qauluhu rawdatin mu'tammatin huwa bidammil mimi wa iskanil ain wa fathit ta'i wa tasydidil mimi ay wafiyatin nabat, yang sempurna atau penuh tumbuhannya, tawilatuhu, tinggi, maknanya tadi lebat. Qauluhu dawhatin wa hiya bi fathid dali wa iskanil wawi wa bil ha'il muhmalah wa hiya syajaratul kabirah. Qauluhu al-mahdu huwa bi fathil mimi wa iskanil ha'il muhmalati wa bid-dadil mu'jamah wa huwa al-laban. Ini lebih tepatnya al-labanul khalis, karena mahd itu artinya murni. Qauluhu fasama, maka naik, basari ay irtafa'a, wa su'udan bidhammi shadi wal aini ay murtafi'an, ke atas. Warrababatu bi fathir ra'i wa bil ba'il muwahhadati mukarrarah wa hiya sahabah, awan. Intaha walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pembahasan?